Seperti yang saya sampaikan tadi H1. Jadi kalau Bapak Ibu hitung dari sini ke sini $1.500 jika 0,01 sesuai dengan break support. Dan ternyata benar supportnya di break di sini. Dapat sekitar $700. Cocok untuk kita para pengusaha atau karyawan, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pensiunan, siapapun juga yang memiliki bahwa trading sebenarnya bisa kita jadikan sebagai bisnis atau karir untuk pemasukan kita ataupun income. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Senang rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu kembali dalam video-video edukasi seputar dunia trading. Pada video kali ini, perkenankan saya kembali untuk sharing konsep cara saya memandang trading sebagai bisnis ataupun dalam kehidupan saya pribadi, sehingga apa yang saya sharingkan atau yang saya bagikan di dalam video ini adalah beberapa pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya lakukan setelah lebih dari 10 tahun saya melakukan trading, baik untuk kehidupan saya pribadi maupun terhadap member-member ataupun student atau murid-murid saya dan beberapa rekan traders lainnya. Saya mengambil suatu kesimpulan bahwa trading sebenarnya bisa kita jadikan sebagai bisnis atau karir untuk pemasukan kita ataupun income kita, baik secara income tambahan atau sampingan, maupun di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa trading itu memiliki beberapa jenis karir yang bisa kita tekuni, yang bisa kita jalankan trading ini sebagai income kita. Pada video kali ini, perkenankan saya untuk sharing bagaimana cara kita trading secara santai, secara aman, relatif aman, tanda kutip, tenang, dan nyaman untuk kita trading. Sehingga trading ini diharapkan bisa menjadikan kita income atau profit secara konsisten. Saya melihat gaya atau jenis trading, metode trading yang akan saya sharing pada video kali ini cocok untuk kita para pengusaha atau karyawan, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pensiunan, siapapun juga yang memiliki kesibukan atau aktivitas lainnya dan ingin menjadikan trading sebagai income tambahan kita maupun bisa juga menjadi main income kita atau income utama kita dengan cara trading yang santai, tapi bisa profit konsisten. Sebelum saya masuk ke dalam technical, apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan daripada video ini, maka saya memberikan dulu konsep, mindset, cara berpikir kita. Bagaimana kita bisa trading secara santai, tapi bisa profit konsisten. Nah, konsep utama yang paling penting adalah kita berpikir bahwa trading ini jangan dikejar untuk setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan harus mendapatkan spesifik, atau target berapa persen, atau target berapa US dollar. Karena itu akan membebani kita sebagai seorang trader ataupun sebagai investor untuk mendapatkan profit sekian persen atau sekian dolar dalam periode tertentu, sehingga membuat kita terpaksa harus melakukan transaksi di dalam trading tersebut. Namanya juga trading santai, berarti artinya Pak, kita santai saja. Artinya Pak, kalau ada momentum atau ada setup, baru kita masuk. Kalau nggak ada, tidak ada momentum, tidak ada setup, ya sudah, kita tidak melakukan transaksi. Tidak ada entry transaksi sell ataupun buy terhadap tradingan kita. Jadi sifatnya lebih ke kalau ada momentum masuk, kalau nggak ada ya sudah skip saja. Kita lakukan aktivitas lainnya. Istilahnya bagi saya adalah no setup, no entry. Lalu, jika suatu saat kita bisa menemukan atau mendapatkan momentum atau kesempatan untuk kita masuk trading, nah setelah itu kita harus menahan posisi tersebut. Bagi saya, kan kita namanya trading santai, artinya Pak, kita entry hari ini mungkin
Mungkin kita close-nya bisa minggu depan, atau 3 minggu lagi, atau bulan depan. Santai saja, selama money managementnya kita jaga. Istilah saya namanya set and forget. Artinya apa? Setelah kita entry, kita pasang TP, kita pasang SL, ya sudah, kita tinggalkan. Mau dapat TP, syukur. Nggak dapat TP, ya sudah kena SL. Atau kita pasang SL BEP untuk posisi kalau sudah profit running. Nah, jadi konsepnya adalah ya sudah kita entry sebagai sambilan, trading ini sebagai sambilan kita. Ada bagus setup kita masuk, tidak ada setup tidak masuk. Karena bagi saya, pengalaman saya, semakin kita sering melihat chart, semakin sering kita melihat grafik, semakin sering kita menganalisa, semakin kita tergoda untuk mengganti SL, mengganti TP, atau mengganti teknik, mengganti entry, harusnya buy kita jadi sell, harusnya sell kita jadi buy, dan sebagainya. Karena sifat daripada trading adalah manipulatif. Hal terpenting yang perlu kita pikirkan dan siapkan adalah pertama, market tidak bisa kita kontrol atau kita tidak bisa menggerakkan market. Kita tidak bisa menggerakkan market seperti apa yang kita mau. Sehingga sesuatu yang di luar kendali kita tidak bisa kita atur. Sehingga yang perlu kita atur adalah apa? Diri kita sendiri. Yang pertama, diri kita adalah apa? Kapan kita masuk, kapan kita keluar. Money management, berapa lot yang perlu kita siapkan untuk entry. Lalu, antisipasi. Jika realitanya berbeda dengan ekspektasi, kita berharap market naik, ternyata sebaliknya market terjun. Itulah beberapa hal yang perlu kita antisipasi untuk melakukan trading santai. Bagi saya, kalau kita trading terlalu ngotot, terlalu ingin mengejar profit setiap saat, ingin secepatnya masuk, ingin setiap hari masuk, ingin secepatnya dapat profit, ingin secepatnya entry, lalu profitnya sebesar-besarnya, atau sehari bisa dapat 5 kali entry, 5 kali profit, bagi saya itu bisa saja dilakukan jika marketnya memang mendukung. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa market tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Sehingga kalau kita mau trading santai, berpikirnya pun kita harus realistis. Santai artinya kita siap untuk menerima segala konsekuensi daripada hasil tradingan kita. Kita berharap harga terbang. Ternyata marketnya terbalik. Harga turun. Lalu apa kita mesti lakukan? Kalau kita panik, kalau kita tidak sabar, biasanya kita akan geser SL, atau kita cut loss, atau kita locking, atau kita averaging, dan sebagainya. Berbagai macam teknik dilakukan. Kenapa? Karena kita takut rugi. Kita takut kehilangan dana kita. Itulah yang dinamakan trading. Trading adalah melawan diri sendiri, melawan emosi, melawan ketakutan kita, melawan keserakahan kita. Sehingga kadang-kadang kita takut, sehingga berpikir kita menjadi tidak rasional. Kita serakah, sehingga membuat emosi kita meningkat untuk secepat-cepatnya mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Padahal, seperti di awal saya sampaikan, bahwa market tidak bisa dikontrol dan tidak ada 100% yang pasti terjadi dalam dunia trading. Berikutnya, yang perlu Bapak Ibu siapkan juga, bahwa trading itu memiliki risiko berbanding lurus dengan reward. Jika kita ingin mendapatkan profit $100 misalnya, maka kita siap menerima kerugian $100 atau lebih. Itulah namanya, selalu saya sampaikan, risiko berbanding lurus dengan reward. Jika hal semua itu kita sudah antisipasi, kita sudah siapkan, kita sudah sanggupi bahwa saya siap menerima risiko kerugian, saya siap juga menerima keuntungan. Pada saat semua itu terjadi, maka namanya trading, kita tidak perlu takut lagi. Ya sudah, kalau kena SL kita rugi, kalau kita kena TP kita untung. Tinggal nanti dihitung berapa probabilitas daripada keuntungan maupun kerugian kita. Sehingga saran saya, untuk trading santai ini, kita gunakanlah time frame yang besar. Kenapa mesti time frame besar? Karena di time frame besar inilah pergerakan market, dari perubahan market, dari naik menjadi turun, itu sangat lama. Butuh waktu. Berbeda dengan time frame kecil. Apa maksudnya? Contoh, jika kita trading menggunakan time frame kecil, M1 atau M5 atau M15, maka pergerakannya itu sangat cepat. Dalam sehari itu bisa
5 kali atau 10 kali terjadi perubahan harga. Trading kita tidak santai. Kita nunggu cat atau kita tunggu lilin, istilah orang. Jaga lilin begitu ya. Trading itu jaga lilin. Kenapa jaga lilin? Karena kita menunggu catnya, menunggu pergerakan harga. Sehingga mental kita, psikologi kita sangat terbawa emosi. Karena market sekali lagi melakukan manipulasi berkali-kali setiap harinya, setiap menit, bahkan setiap jam. Sehingga tidak bisa kita melakukan trading santai jika menggunakan time frame kecil. Itu konsep saya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin santai sekali tradingnya, benar-benar saya entry Pak Jo, saya mau tunggu sampai TP maksimal, atau saya siapkan SL, maka biasanya kita menggunakan time frame H1 atau H4. Dua time frame inilah menjadi andalan saya untuk saya trading santai. Kenapa saya mesti bilang menggunakan time frame besar? Karena dengan trading santai, dengan trading yang terukur, terencana, dan menggunakan time frame besar, maka biasanya kita bisa mendapatkan profit yang lumayan besar dibanding kalau kita melakukan time frame kecil, berkali-kali probabilitas win rate-nya atau untung ruginya sangat besar. Sehingga kalau menggunakan time frame besar, dibanding time frame kecil, saya lebih prefer time frame besar. Lalu, setelah kita menggunakan time frame besar sebagai analisa dan entry kita ataupun exit kita, selanjutnya adalah yang paling penting menggunakan money management. Santai dalam arti kata kita tenang, kita tidak panik, kita tidak takut jika kita mengalami kerugian. Maka saya menyarankan kepada semua murid-murid saya ataupun kepada member-member Successful Trader Indonesia komunitas trading kita, selalu gunakanlah money management yang terukur. Contoh, kalau saya trading di Gold XAUSD, maka saya menggunakan money management yang sangat terukur. Contoh, saya menggunakan dana atau equity modal sebesar $1.500 sampai 2.000 US dollar dengan lot 0,01 saja. Kenapa? Karena saya menggunakan time frame besar. Kalau saya menggunakan time frame kecil, mungkin modalnya tidak sebesar itu. Bisa saja modalnya $500 atau $300. Tapi jika saya menggunakan time frame besar, semi swing atau swing trade, maka saya butuh ketahanan bumper ataupun ketahanan SL yang tinggi, yang besar. Karena di saat time frame besar, otomatis SL maupun TP-nya sangat besar dibanding time frame kecil ataupun scalping ataupun intraday, day trade. Itulah cara saya memandang bagaimana kita melakukan trading dengan santai. Selama beberapa tahun ini saya selalu menggunakan time frame H1 ataupun H4 sebagai analisa saya, melihat apakah harga sedang uptrend atau downtrend atau sideways, maka di saat itulah kita bisa mengetahui kapan saya mesti entry. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung apa itu downtrend, uptrend, dan sideways, Bapak Ibu bisa bergabung di grup VIP. Ini gratis, tidak berbayar bulanan. Bapak Ibu akan diberikan video-video dasar, video-video edukasi trading. Dari dasar, bagaimana cara deteksi atau identifikasi uptrend, downtrend, sideways. Selebihnya, apa yang kita mesti lakukan setelah kita tahu time frame-nya, time frame besar, H1 ataupun H4. Kedua, money management-nya. Pak Jo, modalnya sangat besar sekali, 1.200 atau 2.000. Sekali lagi, karena kita menggunakan time frame besar, maka saya sebagai trader yang sudah melakukan ini secara bertahun-tahun, saya menyiapkan dana yang cukup besar sebagai bumper. Ketiga, teknik. Teknik yang paling penting juga yang perlu kita perhatikan adalah kita jangan pernah ganti-ganti teknik. Cukup beberapa teknik yang Bapak Ibu sudah kuasai. Harapan saya Bapak Ibu belajar dulu. Belajar technical, belajar dari guru yang terbaik, dari guru yang sudah terbukti bahwa bisa trading for living. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya akan sharing technical yang bisa kita gunakan trading santai. Ini sudah saya jelaskan cara ini di playlist seri belajar trading kita di YouTube channel saya ada. Kita menggunakan trendline garis, di mana dua titik pertama, low pertama dan low berikutnya itu menjadi dasar daripada penarikan trendline. Warna biru adalah kotak biru ini kita gunakan sebagai alat entry buy karena dia naik, ya, uptrend ya. Sehingga di sini kita buy, di sini kita buy, di sini kita buy,
Di sini kita buy. Bapak Ibu, konsep kita adalah trading santai. Artinya apa? Tidak setiap hari kita entry. Jika kita perhatikan, kita menggunakan time frame H1 di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, H1. Jadi kalau Bapak Ibu hitung, dari sini ke sini, $1.500 jika 0,01 sesuai dengan money management yang sudah saya berikan tadi. Di sini ada 2 kali entry, 1, 2, bahkan 3. Ada 3 titik. Dia retest di sini ya. Sehingga masing-masing mendapatkan $1.500, $1.500, $1.500, total sudah $4.500 dari modal 2.000. Sudah hampir 2 kali lipat itu ya, 2 kali lipat lebih. Di sini ada juga kesempatan ini. Kita entry lagi, dapat lagi berapa? 1.200. Jadi total hampir 5.700 atau $5.000 saja sudah kita dapatkan. Hampir 80 juta rupiah dengan modal 2.000 saja. $2.000 maksud saya ya, dengan 0,01. Ini santai tradingnya. Ya, apalagi jika Bapak Ibu nunggu lagi di sini dapat lagi 1.500 lagi sini dapat. Tuh dapat lagi ya 1.500. Sorry, ini dapat berapa? 600. Nah, ini jika menggunakan cara yang paling mudah untuk kita trading jika menggunakan trendline. Hanya saja momentumnya jarang terjadi seperti ini. Nah, jika seperti ini Bapak Ibu garis lagi tarik dari sini ke sini, ya dapat lagi di sini titik. Tarik sini ke sini dapat lagi. Ya, dapat di sini entry 1 kali. Tapi kena SL. Nah, sekali lagi ya, ingat lagi loss. Tarik lagi sekali lagi di sini. Dapat lagi berkali-kali. Ya, di sini dapat lagi sekali itu ya. Di sini dapat 2 kali. Tapi setelah itu berubah menjadi downtrend. Hati-hati juga saya bilang. Seperti video saya di market structure, Bapak Ibu ada di playlist juga, seri belajar gratis, itu juga kita jelaskan. Jika downtrend, cari sell, jangan cari buy. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini cara pertama. Lalu cara kedua yang bisa saya suka lakukan adalah saya menggunakan indikator trend direction. Contoh ini saya sudah berikan di grup STI. Ya, kekuatan multi time frame D1, H4 dan H1 itu bear semua. Di sini bear, kondisinya udah tulisan bear. Ya, di sini ada bear tulisannya ya. Lalu berikutnya apa yang tadi kemungkinan besar dia terjun jika dia bablas ke dalam break support. Dan ternyata benar, supportnya di break di sini. Dapat sekitar $700. Nah, ini kalau kita tradingnya menggunakan indikator trend direction dan menggunakan STI Pro Index sebagai alat entry, re-entry. Ya, STI Pro Index. Nah, itu bisa gunakan jika warna red, hajar, sell. Semudah itu saja cara saya trading untuk trading santai. Jadi kita tidak perlu nongkrong cat setiap saat, setiap menit kita stres karena dimanipulasi oleh market. Ya sudah, jika sudah pasang sell saja, pasang lalu set SL di atasnya begitu ya. Jika kita pasang sell di sini, SL di atasnya si previous high. Dan sebaliknya jika buy nanti kita cari posisi buy. Semudah itu saja untuk technical yang saya gunakan. Jelas ya Bapak Ibu, setelah saya sampaikan konsep cara berpikir bagaimana trading santai, trading aman, trading nyaman, dan tenang, akan tetapi bisa menghasilkan profit konsisten. Selama kita sabar, disiplin, tidak panik. Banyak sekali trader yang mengalami kepanikan. Floating 2% minus, floating 5% minus, floating minus 10% sudah panik. Bagaimana ini? Bagaimana overthinking? Itu yang membuat trader gagal. Padahal mungkin analisa sudah benar, tapi pada saat menghadapi floating minus tidak sesuai dengan harapan, kejadian market berubah, berbeda dengan ekspektasi kita, harapan kita panik sehingga membuat kita mengalami cut loss ataupun blocking ataupun apapun juga yang kita lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, video edukasi ini diberikan berdasarkan pengalaman saya. Mungkin cara trading saya berbeda dengan orang lain, dengan trader lain. Akan tetapi selama beberapa tahun ini saya bisa katakan bahwa menggunakan teknik yang apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu membuat saya trading tenang dan tidak pernah mengalami margin call. Mungkin floating minus ada, namanya kita trading. Tidak bisa kita tanpa trading, tanpa floating minus.
Sehingga kita harus siap jika menghadapi badai trading atau badai market mengalami floating minus, kita harus siap mengantisipasi hal tersebut. Dibutuhkan jam terbang, dibutuhkan pemahaman yang benar, dan dibutuhkan kesabaran untuk dalam trading. Semoga video ini membantu, memberikan inspirasi buat Bapak Ibu siapa saja yang menonton video ini berguna dan bisa mendapatkan profit konsisten. Saya Joteng, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini berguna untuk kita semuanya. Sampai jumpa di next video dan terima kasih.